acara dengan tema Bridge Your Future, Create Impact Through Your Curriculum Vitae Design. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dan menghadiri acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib yang berlaku pada acara ini. Yang pertama, harap mute audio dan on video apabila para peserta tidak mengalami gangguan jaringan. Peserta hanya diperbolehkan bertanya pada saat pembicara telah selesai menyampaikan materi. Opsi pertama untuk peserta pelatihan yang akan bertanya, dipersilahkan untuk mengetikkan pertanyaannya via chat dan dikirim to everyone, serta akan disampaikan oleh moderator pada sesi diskusi kepada pembicara. Pertanyaan-pertanyaan akan dipilih secara random oleh moderator untuk disampaikan dan didiskusikan bersama pembicara. Apabila masih ada waktu, akan disampaikan pertanyaan untuk peserta berikutnya. Opsi kedua untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk klik fitur raise hand dan berbicara ketika moderator mempersilahkan. Dilarang merekam dan menyebarluaskan isi materi tanpa seizin kami. Setelah kegiatan selesai, peserta dimohon untuk mengisi absen yang telah dibagikan oleh panitia untuk pendataan e-certificate. Apabila terdapat informasi yang kurang jelas, bisa menghubungi CP yang tertera di poster. Baiklah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Insinyur Bambang Bintarto MT, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta. Yang kami hormati, Saudara Andra Yose Ginta Ginting, selaku Ketua BEM FTM UPN Veteran Yogyakarta. Yang kami hormati, Ibu Fadila MPSI Psikolog selaku pemateri kita hari ini, serta para peserta yang hadir dalam acara pelatihan CV hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cheryl Brigita Bimbin selaku moderator yang akan memandu jalannya pelatihan CV pada pagi ini. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Kepada operator, dipersilahkan.
seluruh bangsa Indonesia hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, beragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok makmur sejahtera. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua BEM FTM UPN Veteran Yogyakarta kepada Saudara Andra Yose Ginta Ginting. Dipersilahkan. Baik, semoga suara saya terdengar. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Cheryl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunialah kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam hormat kepada pembicara kita, ada Ibu Fadilah. Terima kasih Bu sudah memberikan kesempatannya untuk mengisi dan berbagi kepada kami. Lalu kepada Bapak Wakil Dekan Bidang 3, Bapak Insinyur Bambang Bintarto MT. Terima kasih Pak sudah mau hadir dan untuk kesempatannya. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja untuk melaksanakan kegiatan hari ini, dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan selamat mengikuti kegiatan ini. Pelatihan CV dengan tema Bridge Your Future ini sebenarnya suatu bentuk dedikasi kami dari BEM FTM untuk membantu teman-teman, terutama mahasiswa, dalam mempersiapkan masa depan. Karena untuk saat ini CV itu merupakan salah satu dokumen penting yang dalam pencarian pekerjaan mungkin sangat vital untuk dipersiapkan, dan sangat banyak sebenarnya CV-CV sekarang. Ada CV yang cuma polosan, ada CV yang gambar, ada CV yang menceritakan dengan poin-poin, ada CV yang seperti esai gitu. Nah, harapannya dengan adanya pelatihan ini kita dapat mendengarkan dari beliau yang berpengalaman, lalu kita juga dapat mendapatkan sedikit booster untuk bersemangat untuk masa depan kita. Saya kira mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Andra Yose Ginta Ginting. Berikutnya adalah sambutan dari Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta kepada Bapak Insinyur Bambang Bintarto MT. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Saril, moderator kita pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua BEM FTM, Saudara Andra Yose Ginta Ginting, kemudian Ibu Fadilah dari pemateri pada pagi hari ini, kemudian kepada seluruh panitia dan peserta pelatihan CV, ya, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita tidak lupa untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kita bahwasanya pada pagi hari ini di tengah situasi berita COVID yang simpang siur selalu lewat ini, kita masih diberikan kesehatan, ya, kenikmatan untuk bisa melaksanakan dan mengikuti pelatihan kurikulum vitae, ya, kurikulum vitae
yang insya Allah akan disampaikan oleh Bu Fadilah. Kemudian pada kesempatan ini juga saya mewakili Fakultas Teknologi Mineral mengucapkan terima kasih kepada pemateri Bu Fadilah ya. Salam kenal Bu Fadilah. Salam kenal Pak. Terima kasih atas kesediaannya membantu adik-adik dari BEM fakultas kita dan juga membantu para peserta untuk menyiapkan dirinya. Seperti kita ketahui, kurikulum vitae ini adalah informasi yang awal dari kita yang menunjukkan kualifikasi kita. Nah, di sini tentunya akan menjadi katakanlah semacam seleksi awal kalau kita menuliskan atau seleksi administrasi gitu ya. Apakah yang kita punya itu sudah tertuang semua di dalam CV ini. Ya, saya kira itu untuk ya sedikit sambutan dari saya. Sekalian saya tadi nanti mungkin saya tidak bisa mengikuti sampai selesai ini Bu Fadilah dan mungkin Ketua BEM karena kebetulan saya juga ada kegiatan yang lain. Jadi kalau nanti seandainya saya mungkin untuk lift di tengah jalan, saya mohon maaf. Yeah. Baik, saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih ke semuanya. Selamat mengikuti pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Moderator Sheryl. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Bambang Bintarto MT. Tibalah kita pada acara utama pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Fadilah MPSI Psikolog, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Bina Karir, Konsultan HRD, Trainer Pengembangan Karir. Sebelumnya, izinkan saya akan membacakan profil dari pemateri kita hari ini. Ibu Fadilah MPSI Psikolog menempuh pendidikan S1 Psikologi di Universitas Gadjah Mada dan pendidikan S2 Magister Profesi Psikologi di Universitas Indonesia. Sebelumnya, beliau bekerja sebagai konsultan Psychology Care, Career Counselor dan dosen Institut Teknologi Bandung, Human Resource Sharp Electronic Indonesia, Human Resource PT Kia Ceramics International, dan Human Research Jogja Group, Human Research Indosat Group. Langsung saja kepada Ibu Fadilah MPSI Psikolog, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Sheryl. Terima kasih Pak Bambang. Senang sekali bisa berkenalan dengan Pak Bambang hari ini. Menyempatkan waktu di hari Sabtu ya Pak. Siap. Dan Mas Andra, terima kasih banyak kesempatannya pagi ini. Selamat pagi teman-teman sekalian semuanya. Di hari Sabtu ini kita akan share terkait dengan bagaimana merancang kurikulum vitae ya. Nah, untuk memudahkannya mungkin karena ada beberapa hal yang akan saya tampilkan. Untuk panitia boleh saya share screen dari sini? Dari saya boleh ya? Nah, biar saya gampang ngeklik-kliknya. Sip. Coba. Nah, oke. Terakhir saya ke Jogja itu 2 atau 3 minggu yang lalu lah. Jadi saya kuliah di Jogja itu kurang lebih 20 tahun lalu lah. Terus saya ke Jogja, Jogjanya sudah berubah. Sudah banyak sekali berubah. Akses juga udah jauh sangat berubah dan sudah enak sekali sebenarnya. Tapi ya masih beberapa hal disisakan sedikit ya untuk yang rasa Jogjanya masih kental gitu. Nah, saya ingat UPN Veteran waktu itu karena saya juga ikut kegiatan mahasiswa, jadi banyak juga bekerja sama dengan UPN Veteran dan senang sekali ketika saya bekerja UPN Veteran itu menjadi salah satu source, salah satu kantong perekrutan dari beberapa perusahaan yang cukup bisa diandalkan ya karena
lulusan-lulusannya itu biasanya termasuk yang dicari oleh perusahaan gitu. Nah, hari ini kita membahas tentang bagaimana bridging antara teman-teman yang mahasiswa, kemudian lulus, kemudian kan harus masuk ke pasar kerja. Nah, itu ngetok pintunya seperti apa, itu yang akan kita jelaskan hari ini gitu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Sheryl, kurang lebihnya sama. Jadi saya memang background-nya psikologi, kemudian saya bekerja banyak di HRD. Nah, mungkin hari ini yang akan banyak saya share adalah bagaimana sudut pandang HRD ketika melihat pelamar. Tentu aja teman-teman perlu tahu itunya ya, karena perlu tahu nih dapur-dapurnya orang psikologi ketika diketuk pintunya sama pelamar apa yang terjadi dan bagaimana mengutuknya dan lain-lain gitu ya. Itu yang akan saya share mungkin hari ini. Jadi memang sangat praktikal, sangat make sense, sangat saya nggak mau banyak mendongeng gitu ya, karena semuanya harus dibawa logis, karena itu yang akan teman-teman lakukan, harus bisa dilakukan ya gitu ya. Nah, kebetulan di Bandung ini saya juga mengurusi karir konseling di ITB ya, jadi memang seputar itu yang saya dalami gitu. Nah, saya ditempatkan di Fakultas Desain Komunikasi Visual, mengurusi branding. Nah, saya ingat di branding itu ada namanya employer branding. Jadi bagaimana para organisasi atau perusahaan itu membranding dirinya hingga pelamar tertarik gitu. Nah, ketika membahas itu, saya pun tentunya saya perlu share sebenarnya tidak hanya pelamar yang sedang bekerja keras agar menarik minat tempat kerja, tapi tempat kerja itu sendiri juga banyak yang sedang berbenah sehingga teman-teman tertarik untuk melamar gitu. Nah, terakhir proyek yang sedang saya tangani adalah namanya Teman Bakat ya, mungkin teman-teman sudah dapat infonya ya. Jadi Teman Bakat adalah salah satu aplikasi untuk aplikasi karir sebenarnya, terutama untuk teman-teman fresh grade, karena kami di beberapa orang psikologi ini sedang resah karena banyak sekali tes-tes yang bertebaran di internet, tapi kita tidak pernah tahu itu tes, psikotes, atau sebatas cuma kuis-kuis populer gitu. Sementara kan teman-teman perlu dapat feedback, saya itu seperti apa, kalau saya dites itu saya sejauh apa bisanya. Nah, ini kan penting. Nah, itulah yang dilakukan di aplikasi Teman Bakat, boleh dicoba karena salah satu layanan yang di Teman Bakat itu adalah kita bisa bikin CV gitu. Dan CV-nya yang menarik lagi adalah kita bisa bikin CV sekaligus kalau kita sudah ikut tes, beberapa tes gratis bahkan di aplikasi Teman Bakat. Nah, kalau tesnya udah keluar, nah nanti teman-teman bisa bikin CV di aplikasi itu. CV-nya itu terdiri dari hasil tes psikotes juga. Nah, buat saya itu kalau saya jadi orang HRD terbantu banget, belum saya psikotes dia udah ngasih hasil psikotes gitu. Nah, itu kan salah satu yang teman-teman bisa manfaatkan dan itu sifatnya gratis gitu ya. Apalagi Teman Bakat memberikan voucher kepada peserta hari ini gitu untuk dimanfaatkan. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan, untuk mengetahui tentang bagaimana sih kita bisa direkrut oleh perusahaan yang mana pintu pertamanya adalah seorang HRD, maka kita harus paham dulu sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh HRD dan kenapa dia melakukan itu gitu ya. Ada namanya rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen itu dia bikin iklan sehingga orang mau melamar, kirim berapa CV gitu ya, dia kumpulkan lalu diseleksi sama dia, namanya selection. Kenapa mereka melakukan itu? Karena memang ada slot-slot bangku-bangku yang tersedia bagi pekerja yang berminat untuk bekerja bersama mereka. Nah, intinya adalah yang mereka cari orang yang tepat berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Gitu. Jadi bangku itu tidak pernah diumumkan dibuka kalau memang bangkunya nggak kosong gitu. Jadi pastilah ada bangku yang kosong di situ. Jadi dia buka. Dan bangku itu tidak diperbolehkan seorang HRD merekrut orang yang tidak sesuai untuk bangku tersebut gitu. Nah, PR-nya HRD adalah mencari ketepatan orang yang akan duduk di sana. Itu tanggung jawab dia. Kalau orangnya tidak sesuai, maka dialah yang kemudian dipanggil oleh atasannya, kenapa kamu merekrut orang seperti ini. Nah, tentu aja karena dia punya tanggung jawab itu, dia akan menyeleksinya dengan benar gitu. Nah,
permasalahannya adalah CV-CV yang datang, pelamar-pelamar yang datang itu bisa jadi dalam satu posisi itu bejibun sekali gitu ya. Terutama posisi-posisi biasanya yang sifatnya administratif. Mungkin kita buka lowongan hari Jumat sore, itu hari Senin yang masuk inbox kita itu udah ada 2.000 CV gitu. Nah, kebayang di antara 2.000 CV itu ada butiran debu, yaitu CV teman-teman gitu ya, yang sedang berharap di antara 2.000 itu terpanggil gitu. Nah, tentu aja kita perlu strategi agar di antara 2.000 itu kita yang dipanggil gitu ya. Nah, memang biasanya untuk posisi-posisi yang terkait skill yang sangat unik gitu ya, sangat unik, tidak banyak orang yang mendalami itu, kemudian tidak banyak orang yang skillful di posisi tersebut, CV yang datang pada akhirnya juga akan sedikit gitu. Misalnya kalau sangat spesifik, saya mau meng-hire orang yang mengetahui product knowledge tentang produk kesehatan, yang mana ini produk kesehatan ini cuma dipahami oleh seorang dokter, tapi berarti dokter yang mau menjelaskan tentang produk knowledge, rata-rata kan dokter maunya praktek ya gitu. Nah, posisi itu kan bakalan sedikit orang yang melamar, karena sedikit yang melamar, CV-nya sedikit, maka dia pun akan mengendurkan sedikit ketelitian dia untuk benar-benar sesuai requirement gitu, karena CV-nya yang datang sedikit. Tapi kalau CV-nya banyak, dia pasti akan sangat selektif gitu. Intinya tujuan dia tetap satu, dia akan merekrut orang yang benar-benar cocok sesuai dengan bangkunya gitu, tidak akan keluar dari sana. Nah, dalam merumuskan bagaimana saya mencari CV kemudian dengan syarat-syarat si orang yang harus menempati bangku itu, tentu nanti saya akan mematchkan atau mempadukan antara kualifikasi yang diharuskan dengan kemampuan yang ada di CV para pelamar gitu. Nah, karena saya tahu saya akan mematchkan itu, maka tentu aja yang akan saya lihat adalah kesejajaran antara kualifikasinya dengan apa yang tertulis di CV gitu. Sehingga sangat baik apabila CV kita memberikan informasi tersebut ya terhadap kualifikasi. Jadi kalau ngelihat lowongan, lihat kualifikasinya, nah kualifikasi itu serius loh, karena dia akan kita jadi tahu bahwa si HRD akan menyaring dengan alat saring berupa kualifikasi itu. Gitu. Kalau misalnya pun dia harus meng-hire orang yang tidak sesuai kualifikasi itu, atau kita bilang underqualified, itu hanya terjadi kalau HRD-nya kepepet gitu. Nah, biasanya HRD-nya jarang kepepet gitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita memastikan bahwa di dalam CV itu harus membantu si HRD yang sangat sibuk ini memberikan informasi yang memang dia butuhkan, sehingga dia bisa cepat memanggil Anda gitu. Kalau CV-nya tidak informatif dan dia harus baca 2-3 kali, maka waktunya sangat sedikit, dia pasti akan skip CV kita gitu. Itu intinya. Jadi sangat penting untuk melihat kualifikasi di lowongan dengan apa informasi di dalam CV yang akan kita tulis gitu ya. Nah, ini dia proses seleksi. Proses seleksi standar ya di sebuah perusahaan. Ada yang nggak standar? Ada. Misalnya, nggak ada wawancaranya, ada. Nggak ada psikotesnya, cuma wawancara, ya ada juga. Nah, yang saya kemukakan di sini yang memang standar pada umumnya gitu. Dan pada umumnya terjadi pada teman-teman yang fresh graduate terutama. Nah, kalau kita lihat-lihat nih, seleksi itu mulai di seleksi administratif yang tadi dibilang oleh Pak Bambang gitu. Pada seleksi administratif, yang datang dan merepresentasikan kita hanyalah CV kita, si kertas tersebut atau si file tersebut. Karena kitanya nggak ada, gitu. Kitanya nggak tampil, kitanya nggak nelfon, kitanya nggak video call. Hanya si file tersebut, file CV dan atau kertas CV yang merepresentasikan diri kita. Nah, kalau kita lihat seleksi administrasi itu adalah seleksi pertama, maka kita tidak bisa untuk bermimpi akan diwawancara kalau seleksi administrasi kita nggak lolos gitu ya kan, yang nggak dipanggil ya pasti nggak akan diwawancara. Kita nggak perlu bermimpi bakalan medical check up kalau seleksi administrasi kita aja nggak lolos gitu. Jadi seleksi administrasi ini adalah seleksi yang tergolong
beberapa orang berpikir ini paling mudah karena kita nggak mesti berhadapan dengan HRD langsung, tapi seleksi administrasi ini menjadi sangat penting dan vital karena dia pintu pertama gitu. Jadi teman-teman, kalau yang belum mengirimkan CV ke perusahaan, ya jangan berharap ditelepon karena CV-nya aja nggak nyampe gitu. Jadi kita mulai berpikir bahwa oh ternyata CV ini adalah ketukan pertama kita ke pintu perusahaan gitu, sehingga dia menjadi kunci penting. Kalau dia enggak oke, maka pintunya enggak akan dibuka untuk proses selanjutnya gitu. Makanya sekarang hari ini kita bahas terkait dengan pelatihan CV. Nah, terkait sama CV, sebenarnya kalau kita bicara tentang ilmunya, maka tidak pernah ada ilmu yang benar bagaimana mempersiapkan berkas lamaran atau menuliskan CV. Ini bukan persoalan benar salah. Karena kalau teman-teman lihat di Google itu kan banyak sekali ya cara menuliskan CV. Nah, itu bisa beragam sekali ngomongnya. Tapi kenapa bisa beragam? Karena memang ilmunya bukan ilmu benar salah. Jadi, oh benar nggak ya? Saya begini benar nggak ya? Begitu. Kita akan susah gitu, akan susah menilai sampai kapan benarnya gitu. Nah, yang ada sebenarnya ketika kita bicara berkas lamaran atau CV, yang ada adalah apakah lamaran itu, file tersebut karena dia representasi diri kita, apakah dia cukup menjual gitu. Jadi ibarat produk, kitalah si produk, kitalah orangnya si produk, dan produk ini dijelaskan dalam sebuah brosur berupa CV. Nah, produknya itu memang harus bisa menjual, terlebih lagi si brosurnya harus bisa mensupport kita agar diri kita bisa terjual oleh perusahaan gitu. Jadi intinya adalah dari slide ini bukan benar salah, tapi apakah CV kita menjual gitu. Apakah punya selling point atau tidak gitu ya. Nah, bicara tentang selling point berarti sebenarnya kita bicara tentang sebuah produk, berarti kita bicara tentang branding ya, membrand, menjadikan diri kita sebagai brand yang ini akan menarik atau enggak. Nah, teman-teman sekalian kenal nggak ya sama yang sebelah kiri dari screen ini ya, yang rambutnya bule-bule itu? Kenal nggak? Ada yang tahu? Dia muncul sebenarnya di angkatan saya ya. Semoga teman-teman masih ingat siapa dia. Ada yang tahu? Mbak Sheryl tahu nggak ya? Atau Pak Bambang kenal? Aduh Bu, nggak tahu Bu. Nggak tahu ya. Dia udah nggak muncul. Tapi Maya Ahmad kenal ya, Maya Estianti kenal ya. Masih muncul dengan vlognya ya. Nah, sebelah kiri ini yang bule ini, Maya, iya tahu ya Pak ya? Nah, dulu Maya Estianti ini kan dia punya satu band namanya Duo Maya ya. Nah, namanya Pinkan Mambo. Dia adalah pasangan Maya Estianti di Duo Maya pertama kali sebelum Mulan Jamila. Nah, itu. Nah, Pinkan Mambo ini dia punya power vokal karena mereka kan penyanyi ya. Dua-duanya ini penyanyi. Dia punya power vokal yang keren banget. Sekali kita dengar dia nyanyi, kita tahu nih suaranya Pinkan Mambo, nggak mungkin enggak. Pada zaman itu ya, mungkin zaman sekarang masih udah ada muncul suara-suara mirip Pinkan Mambo. Tapi dulu itu Pinkan Mambo suaranya khas, powernya oke, tekniknya oke. Makanya Maya Estianti mau berduet sama dia gitu ya. Nah, yang di bawah kenal ya? Udah jarang muncul juga. Kenal nggak Mbak Sheryl? Aduh Bu, udah ini Banyak belajar ya. Cara lihat infotainment. Nah, yang di bawah ini Mei Chan. Mei Chan itu adalah pasangannya Duo Maya, tapi yang sekarang, yang terakhir gitu. Nah, sebelum dia tinggal di Singapura. Nah, Mei Chan ini punya suara yang khas, teknik vokal yang oke, dan power yang oke juga gitu. Ya, jadi kalau kita dengerin suara Mei Chan, kita tahu ini khas banget suaranya gitu. Nah,
Cuma dari dua ini persoalannya adalah mereka sama-sama penyanyi, mereka sama-sama punya skill, tapi dari tampilan nih, kalau saya nggak tahu dia penyanyi, saya nggak tahu skill dia apa, nama dia siapa, tapi saya bisa menduga yang bawah lebih menarik buat saya dan kebanyakan orang, gitu ya. Padahal yang atas itu sudah berusaha pakai make up, sudah berusaha mewarnai rambutnya, ya kan? Yang bawah sih sebenarnya make up-nya nggak terlalu kelihatan dan warna rambutnya common people di Indonesia gitu. Tapi kenapa yang bawah lebih menarik ya buat saya gitu. Nah, ini adalah persoalan tampilan. Jadi tampilan yang berwarna, tampilan yang banyak kita berikan aplikasi-aplikasinya gitu. Itu tidak serta-merta kemudian membuat kita tertarik kan gitu. Ini kita bicara packaging dulu gitu. Yang di bawah karena dia lebih sistematis, dia rapi, kita lihat warnanya lebih berkelas, maka kok rasanya nilainya di bawah lebih oke daripada yang atas, gitu. Itu kita bicara tampilan, ya. Dari tampilan. Nah, kita pikir ini di CV kita. Saya sama-sama lulusan FTM, UGM, UPN. Kemudian saya punya skill-skill yang sama teman saya satu angkatan. IPK juga mirip-mirip gitu ya. Sehingga apa nih yang mesti saya bedakan sehingga di impresi awal si HRD itu tertarik untuk memegang CV saya lebih lama menitnya daripada CV yang lain gitu. Nah, tentu aja tampilan menjadi penting gitu. Nah, yang kedua, slide ini mungkin teman-teman udah pada zamannya ya. Saya salah cari artis tuh yang barusan. Berarti saya udah nggak ngikutin infotainment yang sekarang ya. Tapi kalau makanan saya ngikutin. Kopi kenangan sama kopi janji jiwa. Ada sahabat kopi di sini, sahabat kopi dan senja di sini. Oh enggak Bu, saya gampang sakit mah jadi saya nggak mau minum kopi misalnya. Tapi saya yakin teman-teman puluhan di sini pasti suka minum kopi. Kedua ini sangat-sangat familiar lah sama teman-teman ya. Keduanya outletnya sama banyaknya. Keduanya punya segmen ataupun kalau kita ingat produknya, ya produknya sebenarnya 11-12 kopinya. Rasanya ada hazelnut, caramel latte, kopi pandan, gula aren, dua-duanya punya gitu. Bener nggak? Bener ya? Nah, terus dua-duanya bedanya apa ya? Nah, mungkin sahabat kopi ada yang tahu nih. Boleh di chat juga, boleh di chat, dijawab. Dua-duanya bedanya apa ya? Kalau teman saya nanya nih jam 2 siang, lagi kerja kelompok, kita mau ngopi nih, yang mana ya? Janji jiwa apa kenangan ya? Gitu. Bedanya apa ya? Mbak Seril, sahabat kopi nggak nih? Lumayan, Bu. Lumayan. Beda merek ya, jelas Mas Andra, beda mereknya. Bentuk brandnya aja beda ya, logonya beda, benar, beda merek, namanya beda. Tapi kalau kita ingat produknya, apa yang membedakan dia? Cara brandingnya beda. Gimana nih, Mbak Nur? Mbak Nur Aurel, Hermasya, bukan ya, Mbak Nur itu Mbak Nurnya Mas Atta ya. Kalau ini Mbak Nurjana. Janji Wiwo kopi kenangan. Lebih menarik yang kanan karena sempat viral. Janji jiwa ya. Tergantung promo, Bu. Betul, tergantung promo. Promonya lagi apa nih? Kalau promonya kemarin kopi kenangan tuh ya, saya sempat beli 10.000 dapat 2 kopi aren, kopi pandan ya. Nah, teman-teman buruan deh. Pakai GoPay cuma 10.000 dapat 2. Nah, tergantung promo. Jadi artinya ketika secara tampilan sebenarnya kita tahu bahwa dia punya produk yang kurang lebih sama, pastilah kita mencari-cari perbedaan, tetap saja kita mencari keunggulan sebenarnya. Oh, yang satu promo lebih murah, itu keunggulan gitu. Oh, yang satu nih sempat viral. Nah, viralnya karena apa? Itulah keunggulan dia gitu. Oh, yang satu bikin toast, yang satu nggak bikin toast gitu. Itu bisa jadi keunggulan gitu. Nah, keunggulan itulah yang kemudian membedakan ketika CV kita bertumpuk di sekian banyak CV yang isinya sama. Misalnya apa? Sama-sama jurusannya.
Ya, sama-sama lowongan yang mau di-apply apa. Tapi coba kita cari, saya itu keunggulannya apa yang nggak banyak dimiliki oleh teman-teman seangkatan saya minimal gitu. Ya, apakah skill, apakah kekhasan, apakah hobi, atau sebenarnya yang pertama yang paling penting adalah prestasi gitu. Karena perusahaan itu dia apalagi di tahun sekarang ya, kalau dulu kita masih bicara tentang hal-hal psikologis, misalnya kalau bicara talent itu leadership dan lain-lain. Tapi kalau sekarang kita bicara skill, terutama di tahun 2020 setelah pandemi ini, orang HR beranjak kepada skill. Jadi nomor satu skill. Karena apa? Karena sekarang online course, short course itu sudah bertebaran di mana-mana, gitu. Sehingga itu saling mengisi, sehingga HRD punya banyak pilihan orang-orang yang skillful. Nah, sekarang yang dicari skill apa yang kamu punya yang orang lain nggak punya, walaupun sama-sama jurusannya, gitu. Nah, sekarang saya bicara yang bawah nih. Nah, ini khusus ada di Jogja ya, Jakal ya. Nah, ini yang bikin saya yang dua atas lewat karena yang dua itu ada di mana-mana. Saya di Bandung ada, saya ke Jakarta ada, yang bawah nggak ada di mana-mana, cuma ada di Jogja gitu. Nah, sehingga kita perlu penting kalau saya ngomongin keunggulan, maka kalau saya skill saya belum sih, prestasi saya belum. Berarti sebenarnya yang saya punya itu mana yang bisa saya highlight ya? Oh, ternyata saya itu lulusan dari misalnya universitas tertentu gitu. Nah, ya kita pakai gayanya Kopinya Piu. Kopinya Piu itu kopinya ya standar aja, harganya standar aja, promonya hampir sama, kemudian dia nggak punya juga banyak makanan atau ya hampir keunggulannya kurang lebih ya karena dia Kopinya Piu gitu. Nah, ibaratnya kalau kita ngomong, oh dia lulusan ini gitu. Nah, itu. Jadi itu yang sebenarnya mirip-mirip dengan Kopinya Piu. Tapi boleh nggak? Ya boleh aja. Karena yang kita cari adalah perbedaan kita dengan orang lain di antara tumpukan ratusan, puluhan dari CV yang masuk ke inbox-nya HRD gitu. Jadi kalau kita bicara tentang lamaran dan CV, ternyata ini bukan proses administrasi semata terkait kita bikinnya di mana di Microsoft Word ataupun di PowerPoint atau di mana ya. Tapi masalahnya adalah kita lagi mau nge-branding diri gitu. Nah, bicara tentang branding, kita bicara tentang ilmunya branding, yaitu salah satunya ilmu perikanan adalah AISAS. Ya, singkatannya AISAS. AISAS itu apa sih? Jadi ketika kita melihat sebuah iklan, produk apapun, ketika kita melihat brosur, ketika kita melihat iklan ads di YouTube, nah AISAS ini sedang berlaku sebenarnya. Apapun bentuk persuasi, AISAS ini berlaku gitu. Begitu juga di CV. A-nya apa? Attention. Jadi isinya bagus, tapi kan kita perlu mengantarkan orang ke isinya, gitu. Ya. SGPC-nya Bu Ahmad di Selokan itu, ya, hanya orang Jogja atau orang yang pernah makan di situ ya tahu enaknya di situ, gitu ya. Sebelum dulu banyak orang membicarakan gitu. Tapi sebelumnya kan dia nggak melakukan apa-apa sehingga orang mau masuk ke dalam, gitu. Ya. Nah, ini kita bicara packaging, gitu. Kita tahu bahwa Wardah itu menjadi menarik karena bentuk warnanya aja menarik. Di iklannya ada brand ambassador yang menarik, ya. Kemudian ya packaging, bentuk packaging yang itu bikin orang jadi apa tuh gitu. Dari semua yang berserakan apa tuh satu? Kok ada yang menarik ya gitu. Nah, ini kita bicara tentang tampilan visual CV. Tampilan visual CV seperti apa? Yang enak dipandang mata. Gimana Bu enak dipandang mata? Itu kan subjektif. Ya kita lihat lagi ke yang tadi si Pinkan Mambo dan si Mai-chan gitu ya. Di situ. Apakah enak dipandang mata itu dia mesti fontnya pakai handwriting, Bu?
Ya kalau handwriting-nya udah kebanyakan jadinya nggak enak dipandang mata kan? Gitu. Berisik sekali. Apakah CV enak dipandang mata itu harus berwarna, Bu? Ya dibandingkan hitam putih, dia lebih enak dipandang mata kalau berwarna. Tapi kalau berwarnanya itu kayak lollipopnya anak kecil, merah, kuning, hijau, di langit yang biru ada semua di situ. Nah, jadinya nggak enak lihatnya. Ketika warna terlalu banyak, kita mesti ingat, warna itu kan menghantarkan energi ya. Nah, ketika kita ngelihat yang terlalu banyak, sehingga energi di mata kita juga banyak terpakai, si HRD-nya cepet capek. Ah, ini berisik banget nih orang, gitu. Jadi jatuhnya nggak menarik, nggak, tapi mengganggu gitu. Nah, ketika mengganggu itu, yang tadi gue lihat, tapi saya skip dulu gitu, karena kayaknya ini lebih oke nih, lebih enak dipandang mata. Jadi enak dipandang mata itu nggak cuma masalah berwarna, nggak cuma masalah cantik yang terberi gitu, tapi juga terorganisir, sudah tersistematis gitu. Nah, kalau attention-nya udah dapet, maka kemudian orang kan jadi tertarik ya, interest, muncul minat si HRD-nya. Wah, jadi mau baca, jadi mau lebih lama. Nah, jadi attention itu berikutnya adalah interest, menimbulkan interest. Nah, si interest inilah yang akan menambah sekian menit CV kita dibaca oleh HRD. Apa interest? Interest itu terkait personal competitive advantages atau keunggulan kita. Gitu. Misalnya, dalam sehari mungkin ada 20 CV yang dilihat sama HRD, bahkan mungkin 30, 40. Jadi kalau sudah udah menang secara atensi, kita harus memperlihatkan bahwa dari 30 yang sudah kamu lihat CV-nya tadi, aku agak berbeda sedikit loh di CV itu, gitu. Bedanya apa? Oh, ternyata walaupun saya nggak menang, saya pernah ikut kejuaraan apa gitu. Oh, saya pernah ikut di BEM apa, ada kejuaraan apa, saya tulis. Walaupun saya nggak mention saya menang atau enggak, tapi saya mau ngasih tahu, dibanding 30 yang udah ada, saya ikut perlombaan loh, gitu. Seperti itu. Jadi, atau misalnya, saya dapat beasiswa, gitu. Loh, apa kaitannya? Ya kaitannya bahwa kalau beasiswa itu nggak mungkin akademisnya nggak dinilai kan? Orang-orang beasiswa itu kan nggak semata-mata orang yang butuh biaya beasiswa ya, tapi akademisnya dia akan struggle secara administratif, akademisnya mesti lolos gitu. Walaupun sebenarnya Bu, beasiswa itu kalau di kampus saya satu angkatan ada 150 orang ya 100 orang lah bisa dapat gitu. Tapi kan dibanding pelamar yang lain dari kampus lain, dia mungkin nggak nulisin bahwa dia dapat beasiswa gitu. Jadi artinya personal competitive advantages itu sangat penting. Di mana? Di awal ternyata, bukan di halaman belakang. Gitu. Di awal. Setelah, kan biasanya ngelihat foto yang menarik ya, di attention itu kan kaitannya sama foto gitu. Setelah apa ya, terkait deket-deket sama foto itulah. Gitu. Ya. Baru kemudian kalau si HRD ngerasa, wah ini enak banget nih, refresh dibandingkan dari CV-CV yang sudah ada, 30 tadi rasanya kok gitu-gitu aja, saya dapat yang memunculkan interest saya. Wah, saya pengen cari tahu lebih lanjut. Ini orang lulusan mana sih? Kemudian dia IPK-nya berapa? Gitu. Skripsinya apa ya? Gitu. Terus ngapain aja dia selama kuliah. Nah, itulah informasi-informasi raw data yang kita punya. Seperti misalnya kita pernah ikut project apa, kita pernah ikut organisasi apa, kemudian rumah kita di mana, nomor telepon kita berapa, nah itu ya. Nah, sebenarnya nomor telepon atau sosial media account atau email, data-data yang menjadi si orang yang sudah interest dan ingin mencari tahu lebih tentang kita ini, pengen menghubungi kita, itu adanya di action. Action itu adalah ajakan kita untuk yuk hubungi saya, kan udah tahu info saya sedikit nih, sneak peek-nya. Tertarik kan? Hubungi saya lebih lanjut. Nah, sehingga yang namanya nomor HP itu harus kelihatan gitu.
Harus bold di halaman pertama. Karena apa? Kalau misalnya nomornya susah dilihat, nomornya nggak di bold atau emailnya nggak kelihatan, maka kemudian si HR yang sibuk itu ya nanti aja deh gitu. Oke lah, menarik, tapi kok susah banget buat cari data yang lain misalnya gitu. Ya, that action. Nah, share ini apa? Share ini adalah ketika kemudian si HRD menghubungi user, calon atasan yang lain, Pak, saya ada kandidat oke nih, sesuai dengan kualifikasi kita kemarin. Bapak tertarik nggak buat interview misalnya? Oh, saya panggil nggak Pak? Nih, kayaknya sesuai nih sama kualifikasi yang Bapak pengenin sebagai, Bapak kan lagi cari anak buah. Nah, itu adalah kejadian di mana kita dinilai secara administratif memenuhi panggilan untuk tahap berikutnya. Gitu, ya. Itu AISAS. Jadi ternyata make sense gitu. Apa yang kita tampilkan di CV itu semuanya beralasan, bukan hal-hal yang tidak beralasan ada di situ, gitu ya. Nah, berkas lamaran itu kan setidaknya ada 3 ya. Ada surat lamaran, ada CV, ada kopi dokumen penyerta jika diperlukan, gitu ya. Kita bicara dulu surat lamaran. Nah, mana dia? Nah, ini dia. Ini adalah contoh surat lamaran yang bisa kita buat ketika melamar. Yang pertama, kalau bikin surat lamaran, jangan sampai lupa diupdate tanggalnya ya. Setidaknya masih bulan-bulan dekat dan tahun saat kita melamar gitu ya. Kadang-kadang ada yang lupa nih, saking udah cari kerja dari awal lulus di tahun 2020 November sampai sekarang belum dapet. Nah, surat lamarannya masih pakai yang November 2020. Nah, gitu. Si HR-nya jadi ragu nih orang masih pakai yang lama gitu ya, nggak update. Nah, tuliskan dengan tepat perusahaan yang dituju gitu. Nah, jadi jangan sampai saya mau ngelamar ke PT A tapi di surat lamarannya PT B. Nah, orang HRD sakit hati banget. Wah, nih oportunis nih. Oh, yang penting ngirim surat lamaran aja gitu ya. Sebenarnya dia nggak niat nih untuk ngubah sedikit aja dia nggak mau gitu. Oh, tapi kan Bu, saya kalau sekarang kirim lewat email atau aplikasi itu saya bisa pakai template yang bisa ke banyak perusahaan gitu. Gimana ya cara ngakalinnya? Ya udah nggak usah sebut perusahaannya gitu. Tulis aja kepada HR manager, itu sudah cukup gitu ya. Nah, pertama yang perlu kita highlight adalah si HRD ini dia akan melihat bahwa lamaran ini untuk posisi yang akan dia cari gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya saya mau melamar sebagai accounting staff, tapi di surat lamaran saya ini auditor gitu. Nah, biasanya dari baca awal aja udah beda dengan yang mau dicari sama HRD, biasanya jadi nggak kepanggil gara-gara itu. Gitu ya. Jadi pastikan di dalam surat lamaran di awal ini posisi yang dituju dicantumkan karena si HRD itu dia buka email, dia nge-scan nih. Scan lowongan, dia nggak lihat nama kita sepanjang apa, sebagus apa nama kita, dia bodo amat. Tapi dia ngelihat siapa yang apply di lowongan tertentu. Yang kedua adalah di paragraf berikutnya adalah sedikit informasi tentang kita, gitu ya. Kalau misalnya kita fresh grade, maka yang kita cantumkan adalah terkait dengan proses pendidikan kita. Ya, dari mana, universitas mana, kemudian jurusan apa, dan biasanya IPK terakhir apa. Bu, gimana ya? IPK saya tuh IPK nggak aman, Bu. Misalnya, ya. Di bawah 3 atau 2,5 gitu. Ya kalau kita tahu bahwa angka itu akan membuat si HRD tidak jadi memanggil kita, karena kita tidak bisa jadi unggul di antara CV yang lain, ya jangan ditampilin gitu. Semudah itu. Gitu. Yang penting kan dalam tahap proses scanning dia tidak ada data-data yang membuat dia jadi ragu untuk nggak jadi panggil kita atau membuat dia jadi semakin cepat untuk nge-skip kita gitu. Contohnya tadi ketika dia cari orang accounting kemudian di surat lamaran kita adalah auditor maka otomatis akan di-skip. Padahal di dalamnya mungkin di CV kita juga jurusannya akuntansi misalnya gitu, atau kita memang pengen ngelamar juga di akuntansi, tapi karena di situ ada bacanya auditor ya kita nggak jadi dipanggil gitu,
Karena yang dia scan adalah bukan nama kita, tapi lowongan yang kita apply. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang paling penting adalah nomor HP. Gitu. Karena ketika dia sudah tertarik, kan dia simpen dulu, karena dia akan melihat CV-CV yang lain juga dia kumpulkan. Nah, ketika kemudian dia akan memanggil kita, untuk buka lagi CV, file CV itu akan ribet buat dia. Nah, mungkin saja dia hanya akan melihat bagian depan, yang biasanya kalau lowongan hard file itu surat lamaran ini kan ada di depan, di belakangnya CV. Atau kalau misalnya kita pakai email, maka dia ini kita sertakan di badan email gitu. Jadi si HRD-nya nggak akan susah-susah lagi dia nyari atau buka ngulik-ngulik di mana file CV-nya, tapi dia tinggal klik email kita yang tadi, udah kelihatan nomor HP-nya ada di situ, gitu ya. Dan yang terakhir, jika memungkinkan ditandatangani. Jika tidak, ya biasanya HRD sudah paham dan mafhum bahwa secara digital kadang-kadang susah mencantumkan signature gitu. Tapi yang penting di bawahnya ada nama kita, gitu. Nah, Aisas yang tadi aplikasinya seperti apa? Mari kita bahas pertama, yang A ini. Jadi yang pertama adalah dalam membuat CV, si file CV kita, gunakan desain yang efektif. Gitu. Efektif artinya adalah sesuai maksud. Gitu. Jadi desain-desain yang nggak sesuai maksud, misalnya, wah biar indah saya tambahkan hiasan-hiasan gitu. Tapi kalau hiasan itu nggak punya fungsi maksud apapun, ya lebih baik dihindari gitu. Karena apa? Karena A ini akan juga sudah mulai mencerminkan siapa kita gitu. Mungkin dia akan berpikir bahwa ini orang lebay banget gitu. Nah, kita kan ingin menghindari itu. Oh, orang ini kok pikirannya nggak sistematis ya. Harusnya dia tahu bahwa CV ini harusnya informatif. Kok yang dia berikan justru infonya nggak dia kasih, tapi info yang nggak saya butuhkan dia kasih, yaitu hiasan-hiasan desain itu yang nggak kita butuhkan. Apalagi kalau kita nggak ngelamar sebagai jurusan desain gitu. Ya. Yang kedua adalah foto. Ternyata foto itu sangat penting, sangat penting dalam CV. Kenapa? Saya ingatkan lagi bahwa ketika seleksi administratif ini kita nggak datang, kitanya nggak ngetok ke perusahaannya. Yang ngetok dan datang adalah si lembaran itu. Sehingga kalau ada mukanya, si HRD merasa dia tahu dengan siapa dia akan berbicara gitu. Dia akan tahu dengan siapa nanti dia akan berhadapan. Nah, orangnya jelas nih, mukanya jelas. Mukanya yang kayak gini gitu. Nah, dia akan lihat, kok mukanya kayak ngantuk gitu ya. Saya nggak bohong. People judge the book by the cover dari foto gitu ya. Sehingga nanti kita akan bicarakan foto kayak apa sih yang biasanya bikin HRD jadi attention gitu. Nanti kita bicara di contoh ya. Nah, kemudian I yang tadi, tonjolkan prestasi di bagian yang strategis, yaitu di awal. Kalau teman-teman pernah ikut sertifikasi, short course, apapun gitu, mentionlah di awal. Gitu. Setelah ada nama, nomor HP, email, nah mentionlah di awal bahwa saya punya sertifikasi apa. Apalagi kalau teman-teman di jurusan tertentu yang memang ada skill-skill yang kalau kamu punya sertifikasi itu, kamu bisa sangat menonjol gitu. Atau sertifikasi itu memang dibutuhkan buat teman-teman yang fresh graduate gitu. Ya, itu sertifikasi. Ternyata sertifikasi itu bukan di belakang, bukan di halaman kedua, tapi di halaman depan. Gitu. Nah, sekarang S-nya, search-nya. Tuliskanlah pendidikan formal ya. Karena mungkin dari kebanyakan teman-teman ini masih fresh grade ya, jadi kita tuliskan pendidikan formal. Nah, kalau nanti teman-teman sudah punya experience atau pengalaman kerja itu mendahului sebelum pendidikan formal. Jadi pengalaman kerja dulu, baru pendidikan formalnya. Tapi kalau misalnya pengalaman kerjanya belum ada, pendidikan formalnya di atas, baru pengalaman kerjanya atau pengalaman magang bekerja menangani proyek itu di bawah gitu ya. Kenapa? Karena HRD itu ketika dia tahu dia akan merekrut fresh grade ya, yang menjadi saringan awal adalah kesesuaian jurusan, IPK, dan judul TA yang menarik. Atau menarik buat dia adalah kalau misalnya di judul TA-nya ternyata
deket nih dengan pekerjaan yang nanti akan ditangani gitu. Artinya apa? Sesuai sama perusahaan. Misalnya teman-teman melamar di perusahaan yang bergerak di bidang turbin gitu. Nah, ternyata TA-nya tentang turbin. Itu kan sesuatu yang perlu di-highlight gitu. Nah, itu tuliskan judul TA. Nah, kita nggak pernah tahu kesesuaian ini, jadi ada baiknya nyambung nggak nyambung, judul TA disampaikan aja. Karena nanti mungkin ini menjadi informasi tambahan yang baik untuk disampaikan oleh si HRD kepada calon atasan atau calon user nantinya gitu ya. Nah, yang kedua adalah detail pengalaman magang kerja atau menangani proyek. Jadi, oke, saya nggak punya pengalaman kerja, tapi saya pernah internship, saya pernah KP, saya pernah praktek kerja gitu ya. Yang itu merupakan program yang memang disuruh sama kampus. Nah, cantumkan itu. Cantumkan nama perusahaannya, berapa lama kita magang, kemudian selama magang apa saja yang kita kerjakan, atau di divisi mana kita ditempatkan, gitu ya. Nah, kalau teman-teman nih, sepanjang kuliah pernah menangani proyek, ikutan proyek teman, atau proyek dosen terutama, ya dicantumkan di situ, karena mengikuti proyek-proyek selama kita kuliah itu adalah pengalaman profesional kita. Nah, dari proyek-proyek ini si HRD juga punya dapat informasi terkait dengan skill kita gitu ya, dengan kemampuan kita. Jadi pesan saya, terutama teman-teman yang belum lulus mungkin ya, kalau yang sudah lulus kan mungkin proyeknya di luar. Nah, ini selama teman-teman yang sudah lulus, selama menunggu panggilan kerja, kalau ada proyek dari teman atau proyek tawaran proyek di grup atau apa, ya sambil menunggu diikutin aja gitu. Karena itu portofolio kita ibaratnya. Itu sesuatu yang sangat menjadi kompetitif, bisa jadi competitive advantages juga di CV kita gitu. Nah, oh Bu, tapi bayarannya kecil. Ya, si bayaran kecil itu nanti akan terbayar ketika dia menyebabkan kita dipanggil untuk interview di perusahaan gitu. Jadi bersyukurnya di situ. Wah Bu, saya nggak ikut proyek dosen soalnya fee-nya sedikit misalnya, kerjaannya banyak banget Bu, PR-nya banyak banget gitu. Ya bersabarlah karena itu akan dibayar lewat CV gitu. Ya kebayang kalau itu nggak ada dan Anda berjuang dengan 2.000 pelamar yang lain, tapi Anda pernah punya proyek, itu nilai tambah yang sangat-sangat besar kalau kita bicara di tahun 2000 ini ya. 2020-an ini ya gitu. Nah, penanggalan selalu dimulai dari yang terbaru. Jadi terutama nih sering banget kejadian kesalahan adalah pendidikan misalnya. Mulai nulisnya memang kan kita SMP dulu, baru SMA, baru kuliah misalnya gitu. Tapi dalam penulisan yang terbaru itu yang paling atas gitu. Karena yang terbaru itulah, yang terakhir itulah yang paling diperhatikan sama HRD, informasi yang terpenting gitu. Yang udah lampau itu paling bawah gitu. Nah, pendidikan perlu nggak Bu sampai TK sampai SD? Ya HRD itu pinter, teman-teman nggak mungkin SMA kalau nggak SMP dulu. Gitu. Jadi nggak perlu. Kalau kita fresh graduate biasa aja mulai dari SMA gitu ya. Kenapa mulai dari SMA? Karena biasanya yang saya bilang tadi, skill-skill, prestasi-prestasi, kegiatan-kegiatan itu mulai serius ketika SMA. Makanya saya SMA tuliskan gitu ya. Nah, SMA dan kuliah cukup itu aja, nggak perlu dari TK. Jadi paling atas itu adalah kuliahnya di mana, jurusan apa, IPK-nya berapa, kalau IPK-nya oke, IPK-nya standar, mengikuti standar kebanyakan itu berapa sih? Ya di atas 3 atau sama dengan 3 itu boleh ditulis gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya baru SMA mana gitu. Nah, syukur-syukur nih SMA nanti HRD-nya sama satu alumni SMA-nya gitu, atau usernya sama nih. Orang ini nih dia orang Jember. Nah, itu kan kadang-kadang itu mempengaruhi dia kita dipanggil apa enggak gitu. Makanya SMA-nya dituliskan. Tapi jarang tuh user atau HRD yang sama-sama SMP-nya, SD-nya itu jarang, udah nggak relevan sama dia gitu ya. Nah, terakhir baru kemudian data diri, terutama kontak pada header, ya tadi handphone sama email, dan sertakan akun LinkedIn. Jadi mulai sekarang coba LinkedIn-nya diperiksa update apa enggak, karena selain mengecek biasanya
kalau kita punya akun LinkedIn, dia akan meriksa di akun LinkedIn gitu ya. Nah, akun LinkedIn ini dianggap sebagai informasi yang valid karena di sana kan biasanya data-datanya adalah data-data yang terverifikasi gitu ya. Oke, kita lihat contohnya ini foto ya. Nah, ini sebelah kiri, lihat fotonya. Hindari foto pas foto seperti ini. Background merah, background biru itu dihilangin. Itu buat KTP aja lah, buat ijazah, CV jangan gitu ya. Apalagi bentuknya kotak terus begini, ini pas foto banget. Udah nggak zamannya. Ini pasti ya kita dianggap sebagai orang yang oldies gitu ya. Kemudian, jadi ketika kita bikin surat lamaran, nah sebelah kiri nih, nama, tempat, tanggal lahir. Loh ini jadi satu sama CV nih, ini nggak berlaku ya kayak gini. Ini kecuali kita daftar buat PNS, ini gaya PNS kayak gini. Tapi pada kebanyakan perusahaan nggak kayak gini. Ini dianggap orang yang nggak update gitu ya. Daftar riwayat hidup, fotokopi, bla bla bla. Kita tahu bahwa kamu menulisnya secara template gitu ya. Dan HRD nggak seneng orang yang cuma pakai template gitu ya. Nah ini secara attention kita udah kalah dari foto, dari lowongan berkas lamaran di depan gitu ya. Surat lamaran. Yang kanan juga sama ya, fotonya ini dihindari foto seperti ini yang background-nya background pas foto, pakai jas yang nggak apa-apa, tapi jasnya jadi nggak kelihatan gara-gara ini format pas foto gitu. Nah lihat di sini nama, jenis kelamin ini si HRD merasa tidak akan attention karena dia kayak ngelihat KTP gitu, data formulir kecamatan gitu. Apalagi dengan informasi yang terlalu detail tapi bukan informasi yang dia butuhin karena dia nggak butuh kita TK-nya di mana gitu ya. Oke, sekarang slide berikutnya ini udah agak lebih menarik fotonya kan gitu. Fotonya udah nggak pos foto Bu gitu. Tapi kita lihat sebelah kiri pas fotonya. Kok ada kalungnya ya? Ini anak band bukan sih? Mau cari kerja di perusahaan sebagai pekerja karyawan atau mau jadi anak band ya gitu. Nah, liatin cara kita berfoto. Walaupun ini bukan pas foto, tapi tampaknya bentuk seperti ini terlalu informal atau tidak relevan dengan orang yang sedang cari kerja. Sebelah kanan, walaupun saya tahu mbaknya memang lebih cantik ya, tapi setidaknya gayanya tidak kaku, agak santai, tapi juga kita tahu bahwa ini efektif foto seperti ini. Jadi foto kayak gimana Bu? Pertama, nggak boleh background-nya background fast foto. Jadi background putih pun cukup. Yang kedua, pakaiannya ya pakaian kalau kita bekerja minimal kemeja lah ya gitu. Nah kemudian boleh senyum nggak? Boleh. Yang nggak ngebolehin senyum itu cuma orang yang moto ijazah kita. Dia kan nggak boleh. Jangan senyum gitu ya. Mingkem. Nah kalau di foto ini kita boleh senyum kok gitu. Boleh senyum, boleh dari agak ke pinggir gitu. Bentuknya, formatnya asal nggak dari atas ya itu kayak orang lagi selfie gitu ya. Tapi bentuk ini rasanya secara mata ini udah nyaman gitu ya. Itu secara foto. Nah sekarang warna. Mbaknya udah bagus fotonya, tapi warnanya banyak sekali ya. Berapa sih Bu warnanya? Paling banyak 3. Ya, 2 lebih baik untuk warna. Itu sudah cukup, sudah efektif. Jadi itu terkait warna tampilan di awal. Nah, sekarang kita lihat. Ini fotonya sudah senyum, tapi masih pas foto belakangnya ya merah ya. Ya, padahal kalau dia pakai baju yang kemeja biasa saja, bukan gaya pas foto, ini mungkin akan lebih menarik. Nah, dilihat coba kita lihat. Sama ya, education-nya itu dari tanggal yang elementary school, nggak perlu, justru dari university ya, dari Institut Teknologi Nasional Malang itu dikeatasin paling atas, di bawahnya SMA. Nah, di bawah universitas itu kita tuliskan kita majornya apa, prodinya apa, kemudian IPK-nya berapa, kalau IPK-nya oke, standar gitu ya, kemudian terutama tugas akhir kita apa atau skripsi kita apa gitu. Nah, kemudian di bawahnya organisasi yang pernah kita ikuti. Di organisasi ini sama ya penanggalannya dari yang terbaru. Nah, yang terpenting adalah di organisasi ini posisi kita sebagai apa. Gitu ya. Cantumkan posisi-posisi yang memang punya posisi khas.
oh saya ketua bidang humas, ya majuin paling atas gitu. Untuk yang cuma jadi anggota pasif itu paling bawah aja. Itu pun kalau misalnya kita punya pilihan lain yang keanggotaannya itu kita punya posisi yang cukup, kontribusinya cukup oke gitu ya, itu dimunculin, sementara yang nggak aktif ini nggak usah dimunculin juga nggak apa-apa. Karena apa sih yang dicari di HRD dari organization ini? Dia pengen lihat pengalaman profesional kita ketika bekerja dalam sebuah organisasi gitu. Nah, kalau misalnya kamu kabid humas, minimal si HRD bisa tahu bahwa nih orang pernah ikut meeting, pernah ikut rapat, pernah berdiskusi, pernah menyampaikan ide, pernah mengeksekusi program, gitu ya. Nah, itu di organization. Akan sangat membantu kalau teman-teman menjelaskan apa yang dilakukan di organisasi tersebut. Sebenarnya di bawah education itu ada yang namanya, kayak waktunya 3 menit lagi ya, ada yang namanya project. Nah, itu boleh dicantumkan tuh project yang tadi saya bilang dengan dosen, project di luar yang terkait sama skill tertentu itu ditampilkan ya, gitu. Nah, berikutnya ini ya, fotonya ya pakai kaos, diganti aja ya. Udah senyum tapi nggak madep ke sini, itu diubah gitu ya. Nah, kadang-kadang di CV itu ada bagian profil ya. Halo, saya bla 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 bla. Saya kasih tahu, HRD nggak sempat baca itu. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau menuliskan tentang profil diri yang di bagian bio ya, bagian bio ini pastikan kalaupun mau mengisi istilah halo nama saya siapa, kemudian saya memiliki skill apa terkait dengan kemampuan ya. Kalau nggak mau meng-highlight itu lebih baik bagian ini dibuang gitu ya. Nah, kalau punya experience, tuliskan pernah magang di mana, mengerjakan apa. Nah, berikutnya, ini ya. Oh, kok kayaknya tampilannya menarik ya. Oh, tapi lihat ya. Oh, dia aktif sekali. Dia fotonya lagi megang mic, kemudian oh kayaknya lagi memberikan materi gitu. Nah, di sini ditulis sama dia, teacher and graphic designer. Nah, hati-hati. Dalam melakukan branding kita harus punya satu pesan kita nggak boleh ambigu gitu ya. Kalau teman-teman menuliskan teacher dan graphic designer, si HRD akan bingung, nih orang mau melamar sebagai graphic designer atau sebagai guru gitu ya. Nah, ini perlu diubah. Kalau dia mau melamar sebagai guru, graphic designer dibuang. Kalau dia mau melamar sebagai graphic designer, teacher-nya dibuang gitu ya. Nah, ini contoh orang mau melamar di graphic designer. Makanya gambarnya banyak hiasan-hiasannya untuk menunjukkan bahwa dia bisa desain. Nah, itu barulah boleh gitu ya. Tapi kalau yang kita lamar nggak ada kaitannya sama desain, ya seinformatif mungkin gitu ya, seefektif mungkin. Nah, yang sebelah kiri ini Mas Hardi ini, dia warnanya hanya 2 sebenarnya, dan 2 atau 3 ya. Nah, itu udah oke, nggak usah terlalu berwarna-warni gitu ya. Nah, ini contoh yang saya sarankan karena dia mencantumkan prestasi di awal. Nah, ini pasti membuat si HRD-nya akan lebih lama membacanya karena dia punya prestasi. Ini adalah contoh yang saya sarankan. Jadi kontaknya, namanya jelas, lowongan yang dia apply apa jelas di atas gitu. Ini namanya saya hilangkan karena ini CV orang ngirim CV ke saya, bukan saya dapatkan dari Google, yang tadi itu ada di Google. Education-nya jelas, education-nya dari yang paling recent ya, kemudian SMA sudah cukup, organisasinya, kemudian dia mencantumkan walaupun itu ada asisten lab di kampus, kemudian walaupun itu project selama dia jadi mahasiswa, itu dia cantumkan sebagai experience dia bekerja secara profesional gitu ya. Nah, hanya saja memang award-nya dia tampilkan di bawah. Ada baiknya award-nya di bawah juga, di atas juga nggak apa-apa sebenarnya, karena dapat gold medal World Young Inventor Exhibition itu kan lumayan ya, harusnya di atas sebelum education. Nah, terkait pencantuman skill, perlu nggak sih Bu skill itu 1-5 saya tuliskan? Hindari. Karena apa? Kita nggak pernah tahu ukurannya seperti apa, 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Itu kan hanya kita mengira-ngira. Nah, daripada informasi itu nggak penting dicantumkan, lebih baik kita point out aja apa saja skill yang kita miliki. Ya, seperti yang sebelah kiri ini,
PHP, MySQL, Java, R, Python, bla bla bla, tanpa dia mencantumkan sejauh apa skillnya. Nah, ini adalah berkas pendukung ya. Ingat, semua berkas pendukung adalah kopi dari yang asli. Jangan pernah berikan yang aslinya, gitu ya. Nah, sip. Nah, melamar secara online berarti yang tadi tuh di badan email kita pindahkan dari surat lamaran yang Dear HR Manager bla bla bla, itu kita pindahkan ke badan email ini yang 1 MB ini ya, maksimal, karena beberapa perusahaan itu terbatas. Nah, di alamat email ini kita mesti tahu bahwa ketika kita, Bu, saya mau mengirim satu file lowongan lamaran CV ini untuk ke beberapa perusahaan di posisi yang sama. Oke, boleh, nggak apa-apa, daripada kita ngirim satu-satu, ngirimnya sekalian. Tapi ingat, jangan pernah cantumkanlah to-nya itu ke satu perusahaan, tapi jangan pernah menyantumkan perusahaan-perusahaan lain di CC. Ya, CC itu singkatan dari carbon copy. Jadi kalau misalnya teman-teman masukin satu email perusahaan, terus di CC-nya ini 10 perusahaan lain yang teman-teman mau kirimkan, maka perusahaan itu akan tahu teman-teman mengirimkan ke beberapa perusahaan lain gitu. Nah, itu etikanya tidak baik. Cantumkannya di mana? Cantumkanlah ke BCC. Ya, BCC ini artinya adalah block carbon copy, artinya dia tidak akan menampilkan nama perusahaan lain. Di subjek jangan tulis surat lamaran, tapi tulislah posisi gitu. Subjek accounting, subjek operator, subjek admin gitu ya. Karena si HRD nanti dia men-shortcut CV kita bukan berdasarkan dari nama email kita atau nama kita, tapi berdasarkan dari posisi tadi. Gitu ya. Cantumkan posisi dengan jelas dan surat lamaran di sini. Bagaimana mengirim lamaran secara online? Terkadang kita bisa menggunakan Jobstreet, Karir.com, Jobsdb, dan lain-lain, itu diperbolehkan. Yang terpenting ketika kita melamar menggunakan website-website ini, job portal ini adalah data-data yang kita masukkan di dalam portal tersebut ada data-data paling update dan data paling informatif atau lengkap. Ya, jadi dilengkapin itu semuanya. Ya. Nah ini, terakhir saya menutupnya dengan kalau pengen bikin CV, Anda bisa mencoba di teman bakat gitu ya. Jadi pembuatan CV otomatis. Jadi teman-teman tinggal masukin pengalaman kerja, nama, identitas, experience, kemampuan dan lain-lain. Nah, di situ dilihat buat CV dan bisa download CV. Nah, download CV-nya nanti itu yang saya bilangin tadi, ada CV-nya dan ada hasil tes yang sudah teman-teman coba di aplikasinya Teman Bakat. Nah, beberapa tes-tes di aplikasi Teman Bakat ini bisa didapat dengan gratis, apalagi ada vouchernya ya. Kalau teman-teman dapat voucher, manfaatkan vouchernya. Ada yang gratis pun, ada latihan-latihan yang melatih teman-teman nanti kalau menghadapi psikotes gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan. Oke, Mbak Sheryl, itu saja. Semoga tidak molor banyak ya dari saya. Sebentar, saya stop share. Nah, silahkan kita berbagi. Baik, terima kasih untuk ilmu yang sangat bermanfaat dari Ibu Fadila. Hal menarik yang bisa saya ambil itu yang tadi Aisas ya Bu ya. Betul. Itu sangat bermanfaat dan walaupun itu baru buat saya, tapi ternyata ada yang namanya Aisas dan itu penting untuk saat melamar. Betul. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, panitia dan pemateri memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi para partisipan. Ibu Fadila selaku pemateri kita hari ini memberikan kesempatan dan bersedia untuk mereview beberapa CV dari partisipan. Kepada partisipan yang ingin CV-nya direview langsung oleh Ibu Fadila, silakan menggunakan fitur raise hand dan akan dipersilakan untuk men-share screen CV-nya. Silakan. Mas Taufik panitia nih fotonya bagus. Bisa digunakan untuk CV. Iya, Bu. Kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Silakan, mungkin ada yang mau tanya. Nah, sip. Ya,
Nah, oke. Dari UPN veteran ingin melamar sebagai, nah biasanya kita cantumkan ya, Muhammad Chandra Rizal, di bawahnya adalah posisinya. Gitu. Misalnya apa? Saya pengen jadi mining engineering, misalnya. Mining engineer gitu. Nah, itu boleh ditampilkan setelah nama ya. Kita lihat fotonya ya. Fotonya menarik loh. Padahal kan ini sebenarnya hitungannya bukan foto formal ya, nggak pakai jas, nggak pakai ini. Tapi mukanya kelihatan dia di outdoor. Nah, karena dia mau jadi mining engineer, dia tahu kerjaannya bakalan di lapangan. Ini kan di luar outdoor. Jadi relevan ya. Jadi kerasa bahwa oh ini bukan orang yang akan manja-manja, aduh panas atau apa, sih HRD-nya akan berpendapat dari foto aja gitu ya. Dari foto dan senyum. Wah, jadi kalau saya panggil nih orangnya kayaknya enak diajak ngobrol kalau saya mau tanya-tanya tentang dia. Senyum gitu, senyum santai, nggak kaku gitu kan. Saya sebel banget foto ijazah tuh ya. Atau foto dulu zaman waktu kita SD ya, foto rapot nggak boleh senyum, ya nggak usah senyum, pundak naik. Nah itu nggak berlaku di sini ya, karena si HRD ketika dia baca ini dia serasa Mas Chandra ini lagi ngajak dia ngomong gitu dengan gaya seperti itu. Nah sekarang, sebenarnya di bio itu yang terpenting adalah Mas Chandra becoming a successful student from both academic and non-academic itu sebenarnya nggak terlalu perlu gitu ya. Nah, yang perlu dicantumkan adalah apa keahlian khususnya Mas Chandra gitu. Jadi saya menonjol dalam skill apa yang terkait dengan mining engineer, boleh dituliskan gitu. Nah, kemudian nanti si HRD yang pertama dia lihat adalah akademik. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena ini sepertinya ini fresh grade ya. Karena dia nggak lihat ada bacaan working experience. Maka dalam pandangan HRD ini fresh grade. Kalau dia fresh grade, maka academic history di atas. Nah, ketika lihat academic history yang dicari oleh HRD kalau dia fresh grade adalah jurusan apa, dan kemudian IPK-nya berapa, kemudian TA-nya apa. Itu. Sebenarnya itu aja udah cukup. Gitu. Kalau mau ditambahkan SMA. Ya, seperti tadi ya. Jadi tanggalannya pun tahunnya dari yang 2015 sampai 2000 dari engineering-nya berarti 2018 sampai 2000 atau now gitu. Nah, dituliskan UPN veteran mining engineering student gitu ya. Nah, baru di bawahnya adalah organization history gitu ya. Jadi lumayan banyak nih kan ya, person in charge paper poster competition bla bla bla. Jadi kayaknya pengalaman sebagai orang yang mengurusi banyak acara nih udah lumayan gitu. Nah, itu informatif sekali sih organization history-nya. Tapi itu dicantumkan di bawah academic history gitu. Kalau Mas Chandra pernah ikut course atau mau itu online pun itu nggak apa-apa dicantumkan setelah academic history. Course yang pernah diambil, sertifikat yang dipunya gitu. Nah, itu academic history, courses, baru organization history gitu. Nah, di bawahnya baru ability. Ability sama core strength itu sebenarnya ability, teamwork, disiplin, komitmen itu akan dicari tahu sama si HRD ketika dites. Gitu. Dibandingkan kita mencantumkan itu di CV, si HRD-nya akan mikir, kamu tahu dari mana gitu. Jadi yang paling enak menceritakan tentang diri kita adalah dari data-data yang sudah kita lakukan. Biarkanlah si HRD mempersepsikan bahwa kita adalah orang yang bisa teamwork dari organization history kita, tanpa kita harus mention bahwa saya bisa teamwork gitu. Itu informasi yang jadi tidak efektif. Tapi kan dari sini sebenarnya si HRD kan bukan orang mining engineer yang kadang-kadang dia nggak paham ya skill apa yang ada di mining engineering, sehingga informasi itu perlu kita cantumkan tuh di core strength. Kalau di sini kan core strength ya, kita bisa ganti skills. Nah, kita tuliskan skillsnya apa? Social networking,
website management, strong communication kita, teamwork, nggak usah itu berulang gitu. Tapi skill-skill yang terkait dengan lowongan yang kita apply aja, atau yang terkait dengan latar belakang pendidikan kita. Gitu Mas Chandra. Semoga itu bisa agak ini ya. Secara attention dia udah bikin attention ya. Secara interest ada beberapa hal yang harusnya bisa di bold ya. Bikin orang jadi interest ya. Tadi misalnya lulusan UPN veteran mining engineering itu sesuatu yang bisa di bold karena di bidang mining engineering UPN salah satu kantong para HRD untuk mencari calon mining engineer gitu, itu bisa di bold gitu. Nah, itu kan biar interest ya, personal advantages termasuk. Nah, setelah itu barulah si information di bagian search tadi ya gitu. Gitu Mbak Sheryl dan Mas Chandra. Baiklah, terima kasih untuk reviewnya Bu. Dari panitia memberikan satu kesempatan lagi kepada partisipan yang CV-nya ingin direview langsung oleh Bu Fadila. Dipersilakan. Oke, Mbak Neza Safrina. Nah, fotonya udah oke ya. Ini yang foto yang saya maksud, ya, cerah, kelihatan mukanya, agak di touch up ya, tapi touch up yang nggak berlebihan. Ya, saya melihat young fresh calon employee gitu ya. Nah, Mbak Neza di bawahnya itu ada Neza Safrina mahasiswa. Nah, si mahasiswanya lebih baik tidak perlu dicantumkan karena nanti si HRD akan tahu dari riwayat pendidikan. Kalau riwayat pendidikannya dari tahun berapa sampai now, berarti Mbak Neza belum lulus gitu ya, masih kuliah. Nah, itu sudah diketahui. Nah, masukan tadi dari yang Mas Chandra tadi, kontaknya itu ada baiknya di bawah nama gitu. Biasanya dia berpadu satu gitu ya, dengan nama dengan kontak gitu ya. Dan biasanya ada di samping kiri atau di atas. Nah, sama riwayat pendidikannya udah oke ya, dari yang paling terbaru sampai paling akhir. Jangan lupa cantumkan tahun-tahunnya gitu ya. Namun tidak perlu sampai SMPK Penabur Harapan Indah, SD Yaperti nggak perlu ya, itu dihilangkan saja. Kemudian prestasinya sudah di-highlight ya. Nah, prestasi ini penting ya. Karena dia ingin kita highlight, wah apalagi nih juara Harapan 3 Olimpiade Sains Nasional Kebumian tingkat kota itu kan oke banget ya. Nah, katasin sebelum riwayat pendidikan. Gitu. Di highlight itu personal advantages kita yang si HRD perlu tahu gitu, yang membedakan kita dengan CV-CV lain. Baru di sebelah kanan adalah pengalaman gitu ya. Nah, antara pengalaman organisasi dan kepanitiaan itu sebenarnya bicara satu hal yang sama. Disatuin aja gitu. Jadi biasanya di bagian kita bilangnya adalah organizational experience atau pengalaman berorganisasi. Nah, itu dijadiin satu. Justru kalau misalnya Mbak Neza pernah praktek kerja, internship atau apa, itu dituliskan di working experience, pernah internship di mana gitu. Nah, itu bicaranya pengalaman ya gitu. Jadi yang organisasi dan kepanitiaan ini sama HRD dianggap sama, jadi disatukan saja. Justru yang perlu ditambahkan adalah pengalaman internship-nya. Kalau belum pernah pengalaman internship, berarti ya organisasinya aja yang tadi dijadikan satu. Nah, dalam memberitahu bahwa skill-nya apa, perangkat lunak, Microsoft Word, Microsoft Excel. Nah, dalam skill ini kita tahu bahwa kita ingin memberikan informasi kepada si HRD bahwa kita tuh punya kemampuan lebih daripada orang-orang. Nah, rasanya kalau Microsoft Word sama Microsoft Excel semua orang udah bisa gitu. Jadi itu nggak perlu dicantumkan. Justru yang nggak banyak orang bisa dan biasanya itu jadi kekhasan di jurusan atau prodi kita. Misalnya AutoCAD, ya, ArcMap, gitu. Itu yang di-highlight justru. PowerPoint, Excel, Word itu kalau udah bisa AutoCAD masa nggak bisa Microsoft Word, nggak mungkin kan? Gitu. Jadi itu nggak perlu ditampilkan. Jadi sangat informatif ya. Oke, gitu Mbak Sheryl, Mbak Neza.
Nah ini aja dari ini aja saya langsung penasaran. Ada nggak ya pesertanya di sini orangnya? Saya pengen ngomong bicara lebih lanjut ya. Berarti kan HRD-nya udah tertarik ya gitu. Attention interest udah bikin tertarik gitu. Padahal masih mahasiswa. Gitu. Saya hadir Bu, Nesa Sarvina. Nah iya Mbak Neza. Ada yang mau ditanyain nggak Mbak Neza? Nggak ada? Mungkin sekian dulu sih Bu, kayak gitu. Mungkin kata Ibu kan tadi dimasukkan pengalaman kerja. Waktu saya membuat CV ini, saya belum ada pengalaman kerja sama sekali. Mungkin kedepannya saya akan masukkan sih pengalaman kerja yang sudah saya dapatkan seperti itu. Sip, Meneza. Mantap. Mungkin ada satu sih Bu, kayak misalkan ini kan prestasi ya Bu ya. Itu tuh misalkan nanti kedepannya gitu, kan saya mau melamar kerja gitu. Apakah prestasi SMA itu tetap harus dicantumkan atau tidak perlu ya Bu ya? Cantumin aja batasnya SMA. Kecuali prestasi SMP, SD nggak usah. Gitu. Oh, baik Bu. Walaupun udah agak lama gitu Bu SMA. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya, nggak apa-apa. Karena orang, apalagi fresh graduate ya, fresh graduate itu dia akan dinilai pengalaman profesionalnya itu dari SMA. Gitu. Jadi dicantumin aja. Baik, Bu. Tapi memang paling baik, bawah. Bu. Yang paling terbaru paling atas tetap. Gitu. Baik, Bu, baik. Terima kasih atas informasinya, Bu. Yo. Kamu nih orang Bekasi sama kayak saya. Jadi saya tahu tuh SMPK Penapur di sebelah mana. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Fadila dan semoga review yang telah diberikan dapat menjadi pelajaran yang berharga tidak hanya kepada partisipan yang CV-nya telah direview, tetapi kepada kita semua. Baiklah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada partisipan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin ada yang mau tanya terkait CV tadi ya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman sudah semakin profesional, attention-nya itu udah bukan packaging lagi. Jadi mungkin foto udah nggak terlalu dilihat gitu ya. Tapi bagian personal advantages ya, tadi itu si interest dan information-nya atau search-nya tadi itu akan lebih dilihat. Jadi kalau kita melihat CV-CV orang yang sudah working experience-nya udah ada gitu. Nah, bagian dari I sama A-nya itu akan lebih banyak dilihat, lebih panjang gitu. Sehingga pengalaman kerja mungkin akan dirinci sampai nggak cuma posisi tapi job desk-nya ngapain aja. Serinci mungkin. Seteknis mungkin, itu yang akan dilihat. Sertifikatnya berapa banyak, itu yang akan dilihat mungkin. Jadi foto sama warna atau font itu udah nggak dilihat lagi gitu. Jadi memang akan tampak lebih kaku, tapi akan lebih jauh informatif karena si HRD dia tahu bahwa ketika dia mencari orang yang sudah profesional gitu ya, sudah experience, dia akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk baca gitu. Jadi beralih, yang jadi highlight-nya adalah informasinya. Baiklah, sebelumnya saya mengingatkan kembali bahwa kepada semua peserta untuk mengisi link absen sebagai pendataan untuk e-certificate. Dan Bu, sebelumnya ini ada pertanyaan dari saya sendiri. Ini Ibu sebagai HRD pasti sudah melihat banyak CV dengan berbagai tema, dengan berbagai template. Apakah ada penilaian tersendiri, Bu? Kalau misalnya kita menggunakan template yang dari Canva atau dari Pinterest gitu kan, itu mungkin Ibu sudah, oh ini CV ini udah pernah saya lihat nih, kayaknya nih pakai template nih. Ini apakah itu ada penilaian tersendiri ya Bu dari HRD-nya? Betul. Gini, jadi CV-CV yang saya tampilkan tadi terakhir saya bilang, oh ini udah oke. Sebenarnya mereka kan pakai template. Template ada di PowerPoint, ada di Canva gitu. Boleh, karena kan kita nggak semua orang desain kita paham gitu ya. Tapi ketika kita milih template yang disediakan oleh Canva atau PowerPoint, pilihlah yang tadi saya bilang, pilihlah yang paling efektif, yang paling nggak merusak mata sehingga attention-nya jadi ke-skip gitu. Ya, pilihlah yang 2 warna saja, pilihlah yang nggak terlalu banyak hiasan seperti itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa template itu tidak bisa mengakomodasi semua informasi kita.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Customize. Setelah kita dapat template-nya, kita cuma ambil template-nya as a design, tapi isinya kita customize, kita ubah. Mungkin bagian prestasinya banyak, ya udah gedein aja yang bagian prestasinya gitu. Nah, kita atur dengan rapih. Yang penting rapih dan sistematis gitu. Dan jadi boleh, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ini saya melihat ada partisipan yang raise hand ya, atas nama Mbak Alivia Jihan. Dipersilakan untuk bertanya. Baik, sebelumnya selamat pagi Bu Fadilah. Selamat pagi. Salam kenal, perkenalkan nama saya Jihan. Saya ingin bertanya Bu terkait kurikulum vitae ini. Sebelumnya saya pernah mendengar kurikulum vitae non ATS. Nah, saya juga dengar kalau non ATS tersebut kurikulum vitae ini itu sedang lebih dilirik oleh HRD. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih Bu? Soalnya sebelumnya ketika saya mendaftar organisasi nih, saya menggunakan kurikulum vitae yang ada di presentasi Ibu tadi. Nah, ketika itu saya dengar ada non ATS itu sangat dibutuhkan dan lebih formal. Seketika saya langsung membuat kurikulum vitae non ATS tersebut. Nah, itu bagaimana sih Bu? Apakah sebagai pelamar itu harus menggunakan itu atau bagaimana Bu? Baik, terima kasih Bu. Jadi apa ya? ATS ini kan sebenarnya dia applicant tracking system ya. Nah, applicant tracking system ini seperti sistem yang biasanya akan ngebantuin si HRD perusahaan untuk menseleksi CV-CV yang masuk. Jadi gini, si HRD nggak mau capek, dia manual buka-buka inbox gitu ya, tapi udah ada sistemnya. Jadi nanti dia akan setting sistemnya. Saya hanya akan menerima CV yang dari jurusan program studi apa gitu. Jadi orang-orang yang misalnya dia bukan dari jurusan prodi itu nggak akan bisa masuk ke si HRD-nya gitu. Jadi dia udah menyaring by system. Nah, jadi walaupun kamu punya experience sesuai dengan posisi tersebut, tapi prodi kamu nggak comply dengan sistem itu, maka dia nggak akan nyampe gitu, akan tercut dengan sendirinya. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena si HRD pengen kerjanya lebih efisien secara waktu. Dia nggak mau dapat CV-CV orang yang asal ngelamar tuh, oportunis gitu. Ngelamar banyak 50, lowongan apa yang penting saya kerja ada gitu. Mengurangi hal tersebut. Nah, settingnya seperti apa ATS, tentu saja itu yang tahu si HRD-nya gitu. Nah, bagaimana kita pelamar agar kita comply dengan ATS itu? Patuhi lowongan gitu. Kualifikasi lowongan gitu. Patuhi lowongan. Dan kita cari tahu di internet perusahaan ini pakai ATS sistem, tracking system apa enggak gitu. Nah, ini pun sebenarnya dia adalah sistem yang di LinkedIn beberapa perusahaan menggunakan tools ini juga. Jadi biar dia nggak nyari-nyari orang, ngulik-ngulik mana yang sesuai mana enggak, dengan ATS itu dia udah dapat informasi orang-orang mana saja di LinkedIn yang bisa dia hubungi terkait dengan kebutuhan dia memanggil orang di posisi tertentu. Gitu. Jadi Mbak Alivia Jihan, apakah saya mesti aware dengan ini? Ya cari tahu apakah perusahaan ini bisa pakai sistem ATS atau enggak, terutama perusahaan-perusahaan besar ya. Kenapa perusahaan besar pakai ATS? Karena yang namanya perusahaan namanya sudah besar, pasti pelamarnya banyak gitu. Contohnya misalnya, siapa yang nggak ngelamar ke Pertamina tiap tahun gitu? Tiap angkatan pasti banyak banget. Nah, si HRD-nya bisa tipes dia kalau dia dari 1000 pelamar dia ini satu-satu. Ya mungkin saja Pertamina akan pakai ATS gitu. Jadi ketika melamar ke perusahaan-perusahaan besar, kita perlu cari tahu dia pakai tools ATS atau enggak. Nah, gimana kita mengirimnya? Ya patuhi rekomendasi cara-cara melamar sesuai dengan keinginan perusahaan tersebut. Gitu, agar kita dipanggil. Gitu Mbak Alivia. Baik Bu, terima kasih jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya ya. Kepada para partisipan yang masih ingin bertanya,
panitia masih memberikan kesempatan untuk raise hand. Terima kasih. Jadi si ATS ini dia seperti mesin ya. Jadi kayak kalau teman-teman posting di IG feeds biar kontennya viral, itu kan ada sistem hashtag ya. Sehingga orang gampang untuk mendetek bahwa konten ini adalah konten yang dicari orang-orang gitu. Nah, dalam membuat, kalau kita pakai sistem ATS, di CV kita pun kita akan menampilkan keyword-keyword, termasuk tadi judul lowongan, yang di bawah nama, dan lain-lain, itu sehingga nilai kita lebih atas by system di HRD-nya gitu. Ya. Kalau kita pakai keyword-keyword itu. Tapi saya nggak tahu deh, saya rasa di luar sudah banyak, tapi sebenarnya di Indonesia belum terlalu banyak kali ya, gitu. Ya baik Bu, terima kasih atas infonya. Ini dari partisipan saya melihat ada yang raise hand kepada Mas Taufik, dipersilahkan. Halo Mas Taufik. Halo Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Taufik dari Teknik Pertambangan Bu, UPN Veteran Yogyakarta Bu. Sebelumnya saya izin bertanya Bu, kan tadi Ibu menampilkan beberapa CV yang mana itu banyak sekali ya Bu modelnya ya Bu ya. Nah, yang pertama nih Bu, saya ingin bertanya, kalau misalkan kita nih terlalu over untuk menggunakan model dalam desain CV, apakah itu berpengaruh terhadap rekrutmen kita? Kemudian yang kedua ini, untuk CV yang dikirim kepada HR itu better menggunakan format Word atau PDF ya Bu? Mungkin dari saya itu dulu Bu. Terima kasih Bu. Oke, sip. Makasih banyak Pak Taufik. Jadi, desain yang mana sih yang nggak berlebihan gitu ya? Apakah harus banyak desainnya atau enggak? Ya tadi, dia harus efektif. Tiap desain harus punya makna. Jadi ketika bagian headline di atas, kenapa dia harus berwarna? Karena dia headline gitu. Karena kita ingin memunculkan data nomor HP kita ada di situ. Jadi dia nggak usah nyari-nyari. Makanya dia berwarna di bold warna biru tua di atas gitu. Beserta nama, beserta dekat foto kita. Karena disitulah attention-nya mau diberikan gitu. Nah, sampai batas apa sih? Tadi yang saya bilang. 3 warna sebenarnya, lebih dari 3 warna itu udah kebanyakan gitu. Jadi 2 warna oke. 3 warna oke kalau salah satu warnanya itu layer warna gitu. Misalnya dari merah ke merah muda. Nah, itu kan satu layer sebenarnya. Ya, beserta dengan warna biru misalnya. Nah, 2 itu kan sebenarnya ada 2 warna. Nah, jadi penggunaan warna yang tidak berlebihan, font atau jenis huruf itu biasanya kita bedakan hanya 2 gitu. 2 font saja. Satu font untuk headline atau sub headline. Nah, ntar body copy-nya istilahnya, isi penjelasannya itu pakai font yang berbeda lain misalnya gitu. Ya, itu boleh. Tapi 2 aja, lebih dari 2 itu sudah kebanyakan. Nah, mengenai pembagian, Bu, 2 kolom atau 1 kolom itu bebas aja. Kita lihat bagaimana kepadatan nggak kalau misalnya 2 kolom yang sama gitu. Oh, kayaknya lebih baik 1 kolom lebih besar, 1 kolom lebih kecil, sehingga informasi yang sebelah kanan ini karena lebih padat, dia jaraknya akan lebih longgar gitu. Itu kan sistematika layout-nya. Itu kenapa itu penting? Karena dia ada di packaging, attention. Ya. Kalau misalnya susah dibaca, terlalu ramai desainnya, biasanya si HRD-nya kan kesulitan dia mencari informasi yang dia inginkan. Dia harus scanning kemana-mana. Oh, baru dapat ternyata di sini penjelasan skripsinya. Karena ketutupan dengan desain gitu. Nah, kita menghindari hal tersebut. Nah, yang kedua, apakah pakai MS Word atau PDF? Saya sarankan pakai PDF, karena PDF dia menghilangkan atau meminimalisir kemungkinan format Word-nya berubah ketika sampai di laptopnya si HRD gitu ya. Kan sering ya kalau kita buka Word di tempat lain, taunya foto kita jalan kemana-mana gitu, spasinya agak ke bawahan. Nah, kalau PDF kan dia udah dikunci, jadi pakai PDF lebih baik dengan minimal byte filenya.
Kan ada pilihan ya, ada standar, ada macam-macam ya. Itu kita pakai yang minimal saja. Karena kan kita melamar bukan dengan desain yang cukup baiknya cukup besar. Kecuali kalau kita anak desain, CV-nya pun sebenarnya anak desain itu nggak banyak hiasan, nggak banyak desain. Nah, dia akan menampilkan desainnya pada portofolio, lembaran portofolio. Nah, di lembaran portofolio itu segala macam desain ada di situ gitu. Tapi sebenarnya CV-nya juga simple gitu, simplicity gitu. Karena dia tahu bahwa di CV yang perlu adalah informasi. Gitu. Gitu mungkin Mas Taufik. Baik Bu, izin bertanya kembali boleh Bu? Siap. Ya Bu, apa namanya? Oh ya Bu, untuk CV itu relevannya tuh berapa halaman ya Bu maksimal gitu? Ya. Terus kalau misalkan kita nih ada beberapa course itu mengikuti lebih dari misalkan 20 course Bu. Nah itu dimasukin semua atau gimana Bu? Terima kasih Bu. Sebenarnya jumlah halaman itu 2 halaman sudah cukup. 1 halaman sebenarnya terlalu dikit. Kalau 1 halaman biasanya kita untuk di layout aja sebenarnya udah habis buat di layout gitu, layout jarak dan lain-lain. Jadi biasanya kalau kita menjelaskan misalnya internship, pekerjaannya apa aja, itu pasti kita akan butuh 2 halaman. Nah, 2 halaman saja sebenarnya sudah cukup untuk fresh grade ya. Kecuali untuk yang experience-nya banyak, itu mungkin lebih dari 2 halaman. Buat yang experience 5 halaman, lebih dari 5 halaman udah kebanyakan gitu ya. Jadi kalau kita fresh grade itu 2 halaman. 1 halaman terlalu dikit gitu. Jadi yang cukup berapa? 2 halaman. Nah, gimana Bu isinya seberapa banyak? Nah, kalau di 2 halaman itu ternyata jadi banyak banget, ya kita pilih yang paling recent, yang paling terbaru, atau kita pilih yang paling ada kaitannya dengan posisi yang akan kita lamar di sekian banyak sertifikasi itu. Gitu. Oke Bu, siap kopi Bu. Terima kasih Bu. Siap, Mas Taufik. Baik, terima kasih Bu atas ilmu yang sangat bermanfaat kembali. Apakah dari Mas Taufik masih ada tanggapan, Mas? Terima kasih sudah menjawab semua. Terima kasih Bu juga. Oke. Baik, terima kasih. Kembali saya tanyakan kembali kepada partisipan yang masih ingin bertanya. Kami masih mempersilahkan. Mas Chandra muncul. Baiklah, kepada Mas Chandra Rizal dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Sheryl. Izin bertanya Bu, terkait kan untuk sekarang itu kan banyak platform digital yang sudah ngasih tips and trick untuk CV ya. Nah, itu saya pernah dengar untuk sebenarnya ini simple, tapi nggak tahu kenapa di platform itu bilang kalau itu tuh hal yang penting. Seperti untuk boundary atau frame dari foto. Nah, di situ tuh mereka bilang kalau frame fotonya tuh dihindari bulat atau kotak. Nah, di situ tuh saya sempat berpikir, emang ada apa dengan beberapa frame foto tersebut? Dan kalau memang nggak boleh ada frame foto, jadi foto yang benar tuh dilampirkan seperti apa gitu, Bu? Mungkin ada pencerahan dari Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Jawabannya adalah nggak terlalu penting. Jadi, sebentar, hindari frame foto bulat atau kotak. Ya, kita nggak mungkin juga kasih frame yang heksagon kan. Nah, jadi frame bulat atau kotak ya sama aja. Cuma mungkin impresi ya kan. Kalau secara grafis itu impresinya hal-hal yang melengkung itu biasanya jauh lebih apa ya, lebih easy going, lebih informal, tapi lebih santai, lebih familiar, lebih sociable. Tapi kalau yang kotak biasa lebih kaku, lebih sistematis, tapi lebih serius, lebih logis. Tapi dua-duanya juga nggak apa-apa. Pakai frame juga nggak apa-apa, asal dia frame-nya ya frame outline saja, jangan sampai kayak ada frame lingkaran-lingkaran seperti kita frame foto gitu dipercantik, nggak perlu gitu. Jadi nggak apa-apa Mas, gitu. Kalau kita ingat Aisyah tadi, sebenarnya yang simple
catch pada hal-hal tertentu, punya personal advantages dan informasinya jelas, itu sudah cukup buat HRD gitu. Gitu mungkin Mas Chandra. Oke, terima kasih Ibu pencerahannya. Sip. Baik, terima kasih kepada Mas Chandra. Apakah masih ada tanggapan lagi, Mas? Nah, mungkin untuk saat ini sudah cukup, Mbak Seril. Baik, terima kasih. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya dari Mbak Maria Virginia. Dipersilahkan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak Maria. Ya, saya Maria dari FEB UPN Veteran Jakarta. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Mbak Alivia Jihan mengenai CV atau resume ATS friendly. Nah, setelah penjelasan dari Ibu, bagaimana membuat CV atau resume yang ATS friendly? Karena pengalaman saya sendiri saat apply internship di Kraft Heinz Indonesia dan PwC Indonesia, CV resume saya saat di-scan oleh sistem menjadi hancur dan isinya berantakan. Padahal saya sudah membuat resume menggunakan Word seperti yang disarankan agar terbaca oleh sistem. Terima kasih. Oke. Sudah di itu ya, sudah diatur ya. Bagaimana? Padahal sudah diatur sebagaimana yang persyaratan ATS-nya gitu. Iya. Oh, jadi kalau saya pahami ya si ATS ini memang pertama adalah format ya. Dia kan formatnya nggak boleh terlalu banyak desain, ya nggak boleh banyak warna-warni, nggak boleh terlalu banyak gambar, banyak GIF, JPEG dan lain-lain. Jadi justru karena apa? Karena dia perlu men-scan by Word juga gitu, ya karena sistem ini gitu ya. Itu yang pertama. Memang agak annoying ya. Ada beberapa hal. Nah, yang pertama adalah itu desainnya dikurangi, kemudian grafik, simbol, kalau saya nggak salah ya, coba saya ingat-ingat ya. Kemudian Word pun kata-kata itu ya nggak perlu ada italic, quote, bold, tapi the way it is aja gitu, karena itu akan lebih mempermudah untuk di scan sama si ATS-nya. Nah, fontnya juga font yang 12 biasanya, font 12, terus beberapa ATS juga bikin gambar ya, gambar diri juga kadang-kadang nggak bisa masuk gitu, dihindari. Jadi emang dia sistemnya sistem kayak AdWords di Google, jadi dia akan men-scan banyak sekali kata-kata informasi yang ada di dalam CV kita, kemudian dia akan menilai kesesuaian itu dengan lowongan yang dibuka gitu. Jadi by words, by kata-kata gitu, Mbak Maria. Itu sepertinya. Ya. Jadi kita kayak ngisi sebuah form lah kalau pakai ATS itu. Gitu. Semoga membantu ya. Karena bicara ATS ini kita kayak ngakalin algoritma Instagram gitu, kita menebak-nebak apa yang harus dilakukan, apa yang enggak, tapi minimal kita karena kita tahu cara kerja dia adalah menilai by keyword yang ada di dalam, maka keywordnya harus terlihat, terbaca, harus clear, kemudian mengandung hal-hal yang memang ada terkait dengan lowongan yang dibuka, dan itu tidak ditutupi dengan banyak gambar, banyak desain yang sebenarnya itu nggak dinilai oleh si ATS-nya gitu. Baik, terima kasih Bu penjelasannya. Sip. Baik, terima kasih kepada Mbak Maria Virginia. Apakah masih ada tanggapan lagi?
Baiklah, jika cukup, terima kasih atas semua jawaban yang telah diberikan Ibu Fadila, dan semoga jawaban yang telah diberikan ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Baiklah, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada seluruh partisipan diharapkan untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah diberikan. Baik, untuk slide pertama, saya tunggu 1, 2, 3 ya. Baik, sesi dokumentasi akan saya mulai. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Dan sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya moderator mewakili panitia memohon maaf jika ada kesalahan selama acara ini berlangsung. Akhir kata, saya Cerul Brigita Bimbin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit, terima kasih teman-teman sekalian. Mohon pamit Pak Bambang Bintarto dan Mas Andra. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, atas materinya. Untuk Pak Bambang Bintarto juga terima kasih, Pak, atas kehadirannya, Pak.